Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Hari ini kita akan coba bahas dan diskusi serta pelajari terkait dengan materi layanan referensi virtual ya, atau virtual reference services. Nah, untuk kali ini kita akan coba untuk memahaminya secara teori dan praktis. Jadi nanti saya sudah menyiapkan ya dua materi ya, dua bundle materi. Yang pertama materi itu terkait dengan materi itu berbentuk bahan ajar yang sudah saya rancang ya. Ini bagian dari buku saya. Kemudian materi yang kedua saya ambil dari jurnal internasional. Jadi ada jurnal yang membahas tentang best practice ya. Jadi pengalaman terkait dengan implementasi layanan referensi virtual. Oke, agenda kita hari ini seperti yang saya sudah jelaskan bahwa kita akan memahami konsep layanan referensi virtual dan juga mempelajari praktik ya layanan referensi virtual dari kasus yang sudah saya pilih. Materi yang kita gunakan ya, ada yang pertama ini adalah materi dari jurnal ya, jurnal. Nanti teman-teman bisa akses di sini. Saya sudah upload materinya, baik materi jurnal ini kita bisa akses dari Science Direct milik Undip. Kita bisa akses. Kemudian satu lagi materi dari bahan ajar mata kuliah sumber dan jasa informasi yang sudah saya upload juga. Nanti teman-teman bisa akses di menu file di MS Team kalian, kemudian di folder materi virtual reference. Di sana ada 3 file. Yang file pertama artikel ini, file kedua tentang bahan ajarnya, file ketiga slide presentasi ini. Oke, kita mulai pembahasan dengan sedikit pengantar ya. Pastinya teman-teman sudah tidak asing dengan keyword-keyword yang saya munculkan di sini ya. Oke, internet. Kalau kita bicara tentang internet, ya siapa sih yang kemudian di kelas ini ya tidak pernah memanfaatkan internet? Nggak ada gitu, karena teman-teman kuliah mengikuti kuliah ini dan menonton video ini, ya kalian menggunakan jaringan internet. Bahkan ketika kalian berinteraksi dengan teman-teman kalian, misalnya ada tugas atau misalnya dosennya berhalangan hadir, kemudian dosennya mau bikin pengumuman, minta izin ke mahasiswanya karena tidak bisa mengajar, ya para dosen dan mahasiswa itu juga berinteraksi dengan menggunakan sosial media. Baik sosial media yang biasa kalian gunakan seperti WhatsApp, atau sosial media yang awalnya komputer based ya, seperti Instagram, Facebook, dan semua sekarang sosial media itu sudah kita bisa manfaatkan menggunakan smartphone ya. Semuanya sudah istilahnya mengembangkan sayapnya gitu ya, mengembangkan sayapnya untuk bisa diimplementasikan di smartphone. Nah, sehingga sedikit banyaknya pengaruh internet, sosial media itu sangat mempengaruhi bagaimana manusia itu berinteraksi, bagaimana kebiasaan manusia itu berkomunikasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara di era sekarang, di mana sekarang kita sedang sama-sama mengalami kejadian yang sangat luar biasa,
ini sudah hampir 1 tahun kita dengan kondisi seperti ini ya, dengan adanya COVID-19 ya dan pandemi ini ya akhirnya semua kegiatan dilaksanakan secara luring ya. Syukur alhamdulillah memang Indonesia ini ya memang belum semuanya merata ya. Artinya memang belum semua pelosok di Indonesia ini kemudian bisa terjangkau jaringan internet, tetapi mungkin kita bilang separuhnya gitu ya, atau 60 atau 70% wilayah yang dihuni oleh manusia gitu ya, itu terjangkau jaringan internet, baik melalui jaringan kabel ya atau nirkabel ya. Nah, sejak munculnya COVID-19 dan pandemi ini, semua aktivitas dipaksa untuk dilakukan secara luring. Terlebih lagi aktivitas pendidikan. Seperti yang teman-teman lakukan sekarang ya, kuliah kita yang biasanya di kelas ya, saya hadir, teman-teman hadir di kelas, kita bisa diskusi, saya bisa memberikan motivasi, kita bisa sedikit bercanda gitu ya. Kita bisa berinteraksi secara langsung, tanya jawab, saya bisa lihat ekspresi kalian bisa lihat ekspresi saya ketika menjelaskan gitu ya. Jadi ada sisi humanis, sisi manusia yang kemudian masih dirasakan oleh teman-teman ketika kelas itu dilaksanakan secara luring gitu ya, secara offline gitu ya. Tapi karena adanya pandemi ini, semua kegiatan harus online gitu ya, online. Ya karena ada tujuannya adalah menghambat atau memberhentikan ya laju penularan virus ini. Nah, ya memang ada hal yang cukup menarik dari yang terjadi ya di Indonesia, atau ya skup kecilnya di Undip bahwa memang Undip tidak pernah, ya mungkin bukan hanya Undip tapi seluruh dunia tidak pernah mempersiapkan adanya pandemi. Atau kita bicara tentang Undip deh. Undip tidak pernah mempersiapkan bagaimana nanti suatu saat perkuliahan akan dilaksanakan secara online. Tetapi Undip harus siap gitu ya, harus siap. Akhirnya dengan segala keterbatasan kita langsung switch dari luring menjadi daring dengan mengimplementasikan e-learning. Syukur alhamdulillah memang Undip sudah berlangganan Microsoft. Seperti SSO yang teman-teman manfaatin ya. SSO itu paketannya ya, SSO itu Undip melanggan dari Microsoft gitu ya. Dan paketan-paketan yang lain yang bisa didapatkan oleh Undip. Dan pastinya tidak murah gitu ya. Jadi teman-teman bisa akses MS Teams dan akses aplikasi-aplikasi yang lain yang memang itu Undip sewa atau Undip ya keluarkan uang lah untuk kemudian memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan oleh Microsoft. Nah, yang menjadi menarik menurut saya adalah dengan adanya pandemi ini seakan-akan menjadi katalisator atau menjadi bahan bakar gitu ya, kalau istilahnya kayu mau dibakar secara lebih cepat gitu ya, maka kita siramin minyak tanah atau siramin bensin gitu ya, kemudian kita bakar itu nanti lebih cepat. Nah, pandemi ini seperti minyak atau bensin tadi gitu ya, seperti katalisator yang mengakselerasi proses e-learning ya, sehingga teman-teman bisa
bisa amati ya, bisa amati di yang kalian alami sendiri, kemudian adik kalian, mungkin kakak kalian, yang mana semua aktivitas pembelajaran itu dilaksanakan secara elektronik gitu ya, secara online. Terlebih lagi sekarang juga muncul webinar gitu ya, conference online dan sebagainya. Yang itu juga memanfaatkan beberapa aplikasi-aplikasi ya, aplikasi-aplikasi yang mendukung, aplikasi-aplikasi telekonferensi yang mendukung. Kalau zaman dulu yang paling populer untuk conference ya ada Skype gitu ya. Kalau sekarang berubah gitu ya, trennya berubah. Sekarang yang lebih siap adalah Zoom ya. Walaupun Google juga punya semacam aplikasi untuk meeting gitu ya, meeting online seperti Google Meet gitu ya. Tetapi memang orang banyak menggunakan Zoom meeting, ada MS Teams ya. MS Teams biasanya memang untuk kebutuhan pendidikan gitu ya. Kemudian ada software-software yang lainnya. Nah, kalau kita bicara tentang e-learning, seperti teman-teman sekarang gitu ya, dengan adanya media dalam belajar gitu ya, memang banyak sedikitnya memunculkan masalah baru. Di satu sisi ini adalah solusi bagi pendidikan di masa mendatang, bahwa ya perguruan tinggi harus menawarkan dua program online course ya, atau yang offline atau luring gitu ya. Tapi ketika kuliah itu dilaksanakan secara online seperti teman-teman sekarang ini, ya memang kendalanya akan sangat banyak sekali. Terlebih ketika pemberian materi ya dari dosen kepada mahasiswa itu memang tidak bisa optimal ya. Pertama itu. Kemudian pastinya kan aktivitas atau interaksi dosen dan mahasiswa tidak hanya dalam perkuliahan saja gitu ya. Maksud saya dalam perkuliahan di kelas gitu ya, tetapi juga di luar kelas, misalnya pembimbingan gitu ya, pembimbingan karya tulis ilmiah, pembimbingan lomba misalnya, atau pembimbingan yang lainnya ya, yang sifatnya itu baik akademis maupun non akademis gitu ya. Taruhlah misalnya kita fokus kepada aktivitas pendidikan gitu ya, bahwa ketika saya misalnya sebagai dosen memberikan materi kepada teman-teman juga pastinya ada gap gitu ya, ada permasalahan yang kemudian muncul gitu. Bahwa materi yang kemudian disampaikan oleh dosen bisa saja kurang bisa dipahami atau kurang lengkap atau sangat minim gitu ya, karena keterbatasan, mungkin keterbatasan dosennya dalam mengeksplorasi media yang digunakan, atau keterbatasan mahasiswa untuk memahami dan sebagainya, atau keterbatasan mahasiswa untuk mencari literatur yang mendukung mata kuliah yang sedang ditempuh oleh dia gitu. Nah, oleh karena itu memang mahasiswa butuh bimbingan untuk dia mampu secara mandiri ya memenuhi kebutuhan informasinya, untuk mampu secara mandiri dia mencari literatur untuk menambah pengetahuan terkait dengan mata kuliah yang sedang digulitinya dan seterusnya. Nah, memang kalau kita bicara tentang layanan referensi ya online gitu ya, memang ada kuat kaitannya dengan fenomena yang sedang kita alami sekarang gitu ya. Sebenarnya kalau bicara tentang e-learning atau study from home ya, seperti yang teman-teman lakukan sekarang, memang
cukup menarik gitu ya untuk dikaji gitu ya. Bagaimana mahasiswa itu siap untuk siap untuk menghadapi gitu ya, menghadapi cara baru dalam belajar gitu ya. Seperti kalau di awal-awal ya, ini saya kebetulan saya sedang riset juga dengan Pak Heri terkait dengan bagaimana sih teman-teman ini pelaksanaan studi from home gitu ya, dari awal mereka struggle ya untuk mencoba untuk belajar gitu ya, kan belum di awal-awal kan nggak diajarin kan, ini nanti kita pakai MS Team, cara makainya seperti ini ya. Beberapa teman-teman belajar dengan temannya, beberapa nemu tutorialnya gitu ya. Sebenarnya Undip sudah menyediakan tutorialnya, tetapi mungkin tutorial itu tidak dikomunikasikan dengan baik sehingga tidak menyebar ke seluruh mahasiswa Undip. Atau kadang-kadang mahasiswa sudah dapat tutorialnya, tetapi cara dia belajar tidak menggunakan tutorial itu. Cara dia belajar adalah learning by doing gitu ya, nyoba dulu, salah dulu, baru tanya temennya, baru ngerti, baru bisa, dan seterusnya. Nah, artinya ketika awal pelaksanaan kuliah online itu memang banyak kendala. Terlebih lagi kendala yang paling sering adalah masalah jaringan. Nah, jaringan internet seperti yang tadi saya singgung di depan, bahwa ya jaringan internet memang menjadi masalah utama gitu ya. Nah, teman-teman, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa kita akan menggunakan dua materi. Yang pertama adalah materi bahan ajar, yang kedua adalah materi dari jurnal. Nah, jurnal ini, jurnal yang saya bahas, yang saya bawa ini adalah jurnal yang menceritakan best practice tentang ini ya, PAUS Research Consultation ya. Konsultasi penelitian PAUS ya. PAUS ini akronim teman-teman. Nah, kita bisa lihat websitenya di sini. Nah, teman-teman bisa ini milik perpustakaan University at Albany ya, State University of New York. Jadi perpustakaan at Albany ya, kita kasih nama itu aja deh, itu menyediakan layanan ya, konsultasi informasi ya, atau konsultasi informasi atau layanan referensi secara online ya, yang mereka namakan sebagai PAUS ya, PAUS Research Consultation ya. Nah, apa saja yang ditawarkan gitu ya, apa ya saja yang ditawarkan. Nah, ini ada beberapa yang ditawarkan. Bisa komunikasi secara langsung gitu ya, kemudian bisa dibimbing gitu ya, dengan menggunakan software tertentu gitu ya, untuk mengembangkan strategi penelusuran, dikasih tips untuk melakukan penelusuran ya, kemudian dan lain sebagainya, pokoknya dituntun. Nah, untuk bisa memanfaatkan layanan ini ya, pemustaka harus bikin janji dulu gitu ya, janji dulu. Nah, ini ada beberapa ketentuan yang harus yang harus dipenuhi, kemudian bagaimana kita bisa bikin janji, caranya bagaimana, dan seterusnya. Di sini ada beberapa informasi yang kemudian terkait dengan layanan research konsultasi riset ini ya, konsultasi riset. Nah, konsultasi riset ini tidak melulu hanya kemudian bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa tingkat akhir yang sedang membuat penelitian gitu ya, tetapi juga semua mahasiswa yang membutuhkan, misalnya beberapa tugas yang berbasis riset ya, penelitian, atau beberapa tugas yang memang mata kuliah itu berbasis riset gitu ya. Ya pasti mahasiswa itu membutuhkan layanan konsultasi ini gitu ya. Nah, teman-teman, yang menarik di sini, kalau misalnya teman-teman ingat bahwa
rekomendasi rusa ketika pustakaan referensi itu memberikan layanan referensi ya dan informasi, ada tagline yaitu approachability. Nah, approachability kalau kita kemudian alihkan atau kita manifestasikan bagaimana kita memberikan kesan approachability di dalam layanan referensi virtual gitu ya, sebelum dan ketika pelaksanaan dan sesudahnya gitu ya. Nah, teman-teman kita bisa lihat di website ini ya, di website ini itu sebelum layanan referensi itu diberikan, website ini sudah memberikan kesan approachability gitu. Dengan apa? Dengan image gambar ini. Teman-teman bisa lihat di sini pasti ini adalah pustakawan, sudah bisa ditebak istilahnya. Dan ini mahasiswanya karena kita bisa lihat dari gambar ini wanita sebelah kanan ini nampak lebih muda daripada wanita yang sebelah kiri gitu ya. Berarti kita bisa asumsikan ini adalah pustakawannya yang sedang memberikan layanan referensi kepada pemustaka dengan penuh senyuman ya, approachability. Nah, ini menarik teman-teman. Ini juga perlu istilahnya diimplementasikan juga di perpustakaan di Indonesia, bahwa dari websitenya aja sudah bisa memberikan kesan bahwa ya kami adalah pustakawan yang approachable ya, yang mudah deketin dan sebagainya. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa akses ya di sini, dan kalian bisa explore lebih lanjut tentang bagaimana layanan konsultasi penelitian PAUS ini ya diberikan. Ini teman-teman di sini ada kolom chat, ini kita bisa melakukan chat ya, bisa tanya dan seterusnya. Wah, luar biasa. Oke. Ya. Kebetulan ya layanan PAUS ini ya, layanan konsultasi penelitian PAUS ini itu oleh beberapa pustakawannya ya dilaporkan dalam jurnal ilmiah. Di sana di jurnal ilmiah itu diceritakan bahwa sambil mereka memberikan layanan ya, mereka juga mencoba untuk mengkaji ya, sharing, kemudian menuliskan, melaporkan ya dalam bentuk laporan atau tulisan ilmiah gitu ya. Nah, di tulisan ilmiah tersebut ya dilaporkan bahwa ini adalah pilot study ya. Pilot study itu ya semacam semacam market gitu ya, market atau jadi mengambil kasus, sebagian dari banyak kasus gitu ya. Dari pilot study ini melibatkan ada 4 pustakawan, ada 2 pustakawan subject librarian. Jadi kalau teman-teman nanti explore websitenya ini ya, perpustakaan perguruan tinggi ini, di sini pustakawannya banyak sekali teman-teman, dan jenis-jenis atau job desk pustakawannya juga cukup beragam. Teman-teman nanti bisa lihat berapa di sini ada. Jadi saya lihat ada ini find subject librarian. Jadi di perpustakaan ini ada subject librarian ya, dari berbagai bidang ilmu. Pustakawannya banyak sekali ya teman-teman ya, luar biasa. Nah, kita kembali ke slide. Ada 2 subject librarian dari sekian banyak subject librarian yang diikutsertakan. Kemudian ada 1 user experience librarian, ada pustakawan yang memang ini pustakawannya dia peneliti ya. Peneliti, dan ya bukan hanya peneliti doang gitu ya, tapi dari hasil penelitiannya kemudian diimplementasikan di dalam layanan perpustakaan. Jadi user experience librarian ini yang kemudian nanti akan memberikan evaluasi, mengkaji bagaimana
experience-nya pemustaka ya ketika memanfaatkan layanan referensi virtual. Kemudian ada satu orang pustakawan di bidang marketing ya and outreach ya marketing dan pemasaran atau marketing dan ya marketing lah. Nah, kemudian melibatkan juga mahasiswa yang yang mengambil kuliah online. Nah, ada sekitar 11 kalau nggak salah mahasiswa yang dilibatkan. Nah, oke, kembali lagi sini. Nah, dari laporan ini si peneliti itu menceritakan tentang bagaimana mereka menyiapkan layanan referensi virtual sampai kemudian memberikan layanannya ya. Jadi dari planning kemudian actuating gitu ya, aktualisasi, kemudian evaluasi. Nah, ketika di tahap perencanaan yang dilakukan oleh pustakawan ya, kelompok pustakawan referensi, ketika mereka sebelum mereka kemudian membuat layanan ini tadi gitu ya, layanan PAUS ini ya, konsultasi riset ini, para pustakawan itu semacam melakukan kajian pemustaka ya. Jadi mereka mempelajari pemustaka saya itu perilakunya bagaimana ya, kemudian mereka suka berinteraksi dengan cara seperti apa, kemudian suggestion ini ya saran mereka untuk layanan perpustakaan bagaimana. Nah, dari kajian ini ditemukan bahwa beberapa mahasiswa tidak terbiasa, misalnya 11 mahasiswa. Dari 11 mahasiswa hanya 3 mahasiswa yang mau atau bersedia datang langsung ke perpustakaan untuk melakukan konsultasi informasi di layanan referensi yang fisik gitu ya. 8 yang lainnya tidak gitu ya. Kemudian hal yang menarik lagi bahwa banyak dari pemustaka itu nggak sempat datang ke perpustakaan untuk misalnya mereka mau konsultasi informasi atau sekedar pinjam buku dan sebagainya. Kenapa? Karena ya mungkin mereka punya side job, mungkin mereka sibuk, mungkin memang mereka tinggal jauh dari kampus, dan tadi di perguruan tinggi ini memang menawarkan program pembelajaran jarak jauh seperti UT gitu, tapi ini bukan seperti kualitasnya mungkin tidak pokoknya ini program studi ini menawarkan pembelajaran jarak jauh lah. Jadi ada yang mahasiswa itu memang dari awal studi dia online gitu ya. Tapi juga ada yang hybrid ya. Jadi ya ada yang online, ada yang course gitu ya, kuliah langsung, atau course semua ya, luring semua ya, offline semua, kuliah kelas langsung semua. Nah, untuk mahasiswa yang mungkin jauh dari kampus, dia ngambil program online gitu ya, pastinya dia nggak punya waktu atau nggak terlalu jauh untuk bisa datang ke perpustakaan gitu ya, hanya untuk melakukan konsultasi informasi. Maka mereka lebih suka memanfaatkan perpustakaan atau memanfaatkan layanan referensi dan informasi itu secara online. Kemudian pustakawan juga melakukan riset ya, tanya-tanya tentang, kalau menurut Anda sebagai pustakawan, kira-kira platform apa yang kemudian cocok digunakan untuk memberikan layanan referensi online. Ya, mereka merekomendasikan bahwa ya mungkin tidak semua mahasiswa itu punya laptop gitu ya. Mungkin mahasiswa itu karena mobile jadi dia nggak bawa laptop gitu ya. Tetapi pasti dia bawa handphone kemanapun dia pergi gitu ya. Nah, dari situ
bisa memberikan rekomendasi kepada pustakawan bahwa ketika pustakawan atau perpustakaan itu ingin mengimplementasikan layanan referensi online, maka pilihan softwarenya adalah software yang kompatibel untuk dioperasikan di dalam smartphone. Tidak hanya kompatibel di laptop atau desktop, komputer desktop dan sebagainya. Nah, dari sini dari kajian ini pustakawan belajar mempelajari bagaimana perilaku, kemudian preferensi pengguna dan saran dari pengguna untuk implementasi layanan referensi dan informasi. Nah, setelah dapat saran, kemudian kan sudah tahu tuh preferensi atau saran atau perilaku dari pemustakanya. Nah, baru kemudian ada beberapa software yang mungkin bisa diimplementasikan di layanan referensi informasi virtual gitu. Nah, di artikel ini diceritakan ada beberapa software pilihan. Ada 4 di sini, ada Skype, ada JoinMe, ada GoMeeting, ada Slack gitu ya. Para pustakawan melakukan FGD gitu ya, memilah dan memilih gitu ya. Ini kelebihan, kekurangannya apa, ini juga dan seterusnya. Jadi 4 software yang sudah mungkin pilihannya awalnya banyak, tetapi kemudian ada 4 besar ini dan kemudian dipilih mana yang kemudian yang terbaik dari yang paling baik gitu ya. Dan yang diinginkan oleh pustakawan adalah software teleconference yang memungkinkan pustakawan itu melakukan share screen ya, sehingga terutama ketika pustakawan ingin memberikan ilustrasi bagaimana strategi pengurusan informasi, bagaimana kemudian menggunakan search box dan lain sebagainya, akan lebih bermanfaat ya softwarenya ketika digunakan manakala software itu mampu atau memberikan fasilitas untuk bisa share screen. Ya, ini kasusnya di perpustakaan itu ya, mungkin kalau misalnya di Undip ya, kalau Undip sudah pakai MS Team, mungkin MS Team adalah pilihan yang paling bagus gitu. Atau yang bisa dipakai yang lainnya mungkin Zoom atau mungkin yang lainnya dan sebagainya. Mungkin gitu ya. Ya perlu dikaji gitu ya, perlu melalui proses kajian ini. Nah, setelah melakukan review software gitu ya, perpustakaan barulah sudah, jadi tadi ya, perpustakaan sudah mengetahui nih perilakunya si pemustaka, kemudian memilih softwarenya. Setelah softwarenya terpilih, perilaku pemustaka sudah tahu gitu ya, sehingga ngerti nih formulasi layanan referensi virtual yang seperti apa yang kemudian pengen diberikan gitu ya, yang bisa diberikan. Nah, setelah sudah nemuin formulasi itu, pastinya kan menyiapkan staf referensi dong gitu ya. Nah, untuk mempersiapkan staf referensi yang bertugas di layanan referensi virtual, maka perpustakaan harus melakukan staff training ya, dan menyeting untuk jam layanan. Nah, jam layanannya ini mau disetting hanya hari kerja aja atau 24/7 ya, berarti nggak ada liburnya gitu karena ini online gitu ya, jadi bisa dihandle kapanpun. Nah, kemudian shift-nya juga harus diperhatikan dan harus melihat juga ketersediaan tenaga pustakawannya. Nah, kalau kita bicara tadi ya, kalau kita lihat di Amerika tadi ya ini contoh ideal ya. Pustakawannya banyak sekali teman-teman ya. Jadi nggak mengherankan memang layanan itu 24/7 gitu ya. Nggak ada matinya layanannya. Nah, untuk bisa memberikan layanan referensi dan informasi, maka pustakawan harus memberikan syarat gitu ya, harus memberikan syarat kepada penggunanya bahwa siapa nih yang bisa memanfaatkan layanan referensi dan informasi. Nah, karena perpustakaan sudah memilih sebuah software tertentu, kemudian layanan itu dijalankan secara online, maka ya
spesifikasi penggunanya adalah ya tadi mahasiswa yang memang mengambil kuliah ya secara daring penuh gitu ya, jadi online. Dia mungkin tinggalnya di luar kota, tinggalnya jauh dari asrama misalnya dan sebagainya. Bukan itu saja, tetapi yang lebih penting adalah dia punya akses internet gitu ya. Tidak hanya punya akses internet, tapi juga dia harus punya software yang digunakan oleh perpustakaan ya, software untuk memberikan layanan referensi virtual yang kemudian bisa digunakan oleh siswa tadi gitu. Nah, teman-teman, jangan berpikir bahwa kalau kita memberikan layanan referensi secara online, maka perpustakaan tidak membutuhkan ruangan. Tidak membutuhkan ruangan untuk semacam meja kerjanya atau ruang kerjanya si pustakawan ketika memberikan layanan referensi dan informasi. Itu salah besar. Di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa di perpustakaan ini disiapkan ruangan, kemudian komputer desktop atau laptop mungkin ya yang memadai, yang kemudian mampu memberikan layanan referensi secara virtual. Jadi komputernya bukan komputer yang kaleng-kaleng ya, nanti kalau misalnya lagi memberikan instruksi ya, jadi share screen gitu ya, nge-lag gitu komputernya, aduh itu bikin stres gitu ya, bikin stres pustakawannya ya, bikin stres pemustakanya gitu ya. Nah, artinya si pustakawan yang ada, pustakawan referensi virtual ini juga membutuhkan space ya, ruangan, kemudian hardware ya, peralatan kerja gitu ya. Ya seperti halnya layanan itu dilayankan secara luring gitu ya, secara offline. Ya butuh laptop, terlebih lagi butuh jaringan internet tentunya, dan butuh koleksi-koleksi penunjang lainnya yang untuk yang bisa digunakan untuk menunjang layanan referensi dan informasi. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian khusus bahwa ketika jangan berpikir bahwa ketika misalnya sebuah layanan itu disediakan secara online, kemudian setiap mahasiswa itu pasti tahu. Belum tentu juga ya. Oleh karena itu memang perlu dilakukan yang namanya pemasaran atau promosi atau pengenalan dan sebagainya. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar layanan yang sudah diberikan, disiapkan, dilayankan itu bisa dimanfaatkan secara optimal. Nah, ini yang penting juga gitu ya. Nah, setelah proses tadi gitu ya, proses marketing, kemudian orang banyak tahu, kemudian mereka akhirnya memanfaatkan, banyak orang yang sudah datang ke layanan referensi virtual dan berinteraksi dengan pustakawan, mereka ngobrol, mereka konsultasi, mereka curhat dan sebagainya, mereka dikasih tips, mereka dikasih pengetahuan yang baru dan sebagainya. Nah, momen-momen itu gitu ya, momen-momen itu kemudian tidak hanya lewat begitu saja, tetapi momen-momen tadi ya mungkin tidak semua, tetapi beberapa gitu ya, dijadikan sebagai alat untuk assessment, alat untuk mengukur, alat untuk melakukan evaluasi. Nah, apakah setiap proses, apakah pustakawan yang kemudian bekerja, apakah software yang digunakan, dan lain sebagainya yang itu merupakan bagian dari layanan referensi dan informasi virtual, itu cukup bagus, cukup baik, memberikan pelayanannya kepada pemustaka gitu ya. Jadi diukur tuh kepuasan, ekspektasi, harapan dan lain sebagainya yang dirasakan oleh pemustaka ketika dia mendapatkan layanan referensi virtual. Nah, untuk teman-teman tadi ya yang penasaran dengan pause tadi teman-teman bisa akses di situs ini ya.
Nanti hurufnya kecil semua ya. library.albany.edu/service/pause ya. Atau kalian kalian bisa akses di library.albany.edu, nanti tinggal pilih menu-menu yang tadi ya. Menunya ada di service. Nah, ini research and research consultation. Ini nanti teman-teman bisa lihat banyak pilihan apa namanya ya, bisa dijadikan model ya, model untuk bagaimana memberikan layanan referensi dan informasi di Indonesia ya. Nanti kita bisa mencontoh apa-apa yang sudah maju di negara lain. Oke, mungkin itu ya penjelasan dari saya. Setelah ini teman-teman saya rekomendasikan untuk membaca 2 materi dari saya yang sudah saya siapkan. Dibaca pelan-pelan saja, nggak banyak materinya, dipahami sehingga nanti bisa dijadikan acuan untuk teman-teman ketika ke depan, ketika misalnya teman-teman berkarir sebagai pustakawan, mau memberikan atau mau menyediakan layanan referensi virtual. Nah, ini bisa jadi model, ini bisa jadi pengetahuan, ini bisa jadi pengalaman kalian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.